Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari modul ketiga. Baiklah, saya buka dulu file yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini kan terdapat dua PC. Jadi yang kita butuhkan itu dua PC 0 dan PC 1 beserta satu switch. Dan di sini terdapat konektornya. Nah, di sini kan ada konektor yang masih berwarna orange. Nah, itu menandakan bahwa koneksi antar PC dengan switchnya itu masih belum on atau belum aktif gitu ya. Jadi kita tunggu sebentar hingga dia berwarna hijau seperti ini. Nah, ini sudah aktif ya artinya. Kemudian untuk mengecek apakah dari kedua PC ini sudah terkoneksi atau terhubung satu sama lain, yaitu kita melakukan ping atau pemanggilan gitu ya. Jadi kita coba di PC 0, kita klik tadi icon PC-nya, nanti akan keluar properties dari PC 0, kemudian pilih desktop, lalu command prompt, lalu kita ketikkan ping beserta IP address dari PC 1 yang akan kita panggil nanti. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Jadi jika sudah terdapat hasil reply from ini, maka pemanggilannya itu sudah berhasil. Nah, apa sih arti dari reply from ini? Jadi reply yaitu berarti untuk mengecek komunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lain. Jadi jika sudah ada pemberitahuan reply from ini, otomatis hubungan antara PC 1 dengan PC 0 itu sudah dapat terhubung jaringannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan apabila kita mau mengecek pada PC 1 ke PC 0, itu caranya juga sama. Jadi saya tunjukkan juga hasilnya. Kita tulis ping lagi beserta IP address dari PC 0. Oke. Nah, sama ya, jadi hasilnya juga pemanggilannya pun juga sama seperti yang dari PC 0 ke PC 1 ataupun PC 1 ke PC 0. Jadi ini sudah terhubung antara koneksi dari PC 0 ke PC 1 nya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari hasil pembuatan simulasi jaringan LAN. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang modul keempat, yaitu simulasi membuat jaringan sederhana atau local area network tapi menggunakan jaringan wireless atau tanpa kabel. Baiklah, seperti ini kira-kira rangkaiannya. Yang perlu kita persiapkan yaitu dua PC 0 dan PC 1. Kemudian di sini kita menggunakan jaringan access point. Jadi kita menggunakan network device-nya itu menggunakan access point. Terus ini tuh awalnya dari jaringan kabel. Jadi sebelumnya kita rubah dahulu. Nah, di sini kita rubah modulnya dengan cara menonaktifkan device-nya. Kemudian kita ganti dengan WMP300 ini. WMP300 ini merupakan modul untuk merubah komputer menjadi wireless atau non kabel. Jadi ini di drag ke sini gitu ya. Lalu kita on-kan lagi nanti. Dan gitu juga caranya pada PC yang satunya. Nanti akan secara otomatis terdapat sinyal wireless yang akan langsung tersambung pada access point. Nah, kemudian di sini
kita men-setting IP configuration. Jadi di sini kita men-setting IP address-nya. Kemudian kita men-setting IP configuration-nya jadi seperti ini. Di sini IP address-nya tertera 192.168.123.1. Kemudian IP address pada PC 192.168.123.2. Kemudian lalu kita lakukan pemanggilan pada command prompt atau CMD. Ini untuk mengecek apakah koneksi antara kedua komputer ini sudah tersambung atau belum. Jika ping sudah menyatakan reply from 192.168.123.1, maka koneksi antara PC 1 ke PC 0 itu sudah tersambung. Bagaimana jika sebaliknya? Mari kita coba. Nah, ini juga menghasilkan hasil yang sama seperti pada PC 1. Jadi koneksi antara kedua PC ini sudah tersambung dengan baik karena konfigurasi IP-nya sudah benar. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pada modul 5, yaitu simulasi membuat server HTTP pada jaringan. Baiklah, yang pertama kita hanya membutuhkan satu PC dan satu buah server. Kemudian pada PC ini nanti kita lakukan IP configuration dulu pada mode statik. Di sini IP-nya 192.168.123.1. Kemudian kita lakukan IP config juga pada servernya. Di sini saya memberi IP 192.168.123.2. Baiklah, selanjutnya kita pindah ke menu service. Kita on-kan HTTP-nya. Sudah on. Kemudian kita kembali lagi ke PC. Nah, pada PC-nya nanti pada web browser kita ketikkan saja URL-nya, IP address dari server. Nah, jika sudah keluar hasil dari layanan dari HTTP-nya, maka web browser akan menampilkan seperti ini. Jadi ini konfigurasi dari HTTP-nya itu sudah berhasil layanannya. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya kita beralih pada eksperimen pada modul kelima. Eksperimen pertama yaitu kita disuruh untuk melakukan ping dari PC 0 menuju server 0. Apakah bisa? Kemudian apakah statusnya? Baiklah, sekarang kita coba. Di sini sudah tertera ya IP address-nya masing-masing dari PC dan server. Ini IP dari PC, dan yang ini IP dari server. Sebelumnya kita on-kan terlebih dahulu HTTP-nya. Kemudian kita kembali lagi ke PC, lalu kita command prompt, kita tulis ping, kemudian kita tuliskan IP address dari server.
Nah, ini IP address dari servernya sudah saya ping, jadi statusnya di sini menunjukkan yaitu reply. Jadi koneksi antara PC ke server atau server ke PC itu aktif ya, jadi konfigurasinya itu lancar, tidak ada hambatan, sehingga dia dapat menunjukkan status reply from ini. Selanjutnya kita beralih ke eksperimen yang kedua. Jadi di sini kita disuruh membuat jaringan sederhana seperti pada gambar, kemudian tambahkan dengan node server. Jadi seperti tetap pada eksperimen pertama, namun kita tambahkan satu node server dan satu PC lagi. Kemudian kita lakukan browsing HTTP. Baik, caranya sama seperti yang saya jelaskan di simulasi HTTP di modul 5 tadi. Jadi saya langsung ke web browsernya aja. Sebelumnya saya lihat dulu IP config dari servernya. Kemudian kembali ke PC, lalu ke web browser, kemudian ketikkan IP address dari server 2. Jika berhasil, maka eksperimen akan menunjukkan layanan HTTP-nya dan web browser akan menampilkan HTML atau codingan HTML-nya yang tertera pada layanan HTTP. Jadi seperti ini tampilannya. Di sini saya mengganti ya script dari HTML-nya, saya ganti seperti ini tampilannya, praktikum infrastruktur teknologi informasi. Itu. Selanjutnya kita coba pada PC yang kedua. Kita lihat dulu. Hasilnya juga sama, keluarannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi script HTML-nya saya ganti seperti ini hasilnya ya, dari pemanggilan HTTP dan penambahan node server. Kemudian kita melakukan browsing HTTP-nya dengan cara wireless atau tanpa kabel. Jadi di sini saya menyiapkan satu server, satu access point, dan satu PC. Jadi sebelumnya pada PC dan servernya kita pada modul atau metode wireless. Jadi ini sebelumnya kita off kan, kemudian kita ganti modulnya pakai yang WMP300N ini. Ini modul untuk wireless ya. Jadi kita drag ke sini, lalu kita terapkan IP-nya, lalu kita setting IP configuration-nya. Jadi seperti ini. Di sini saya menggunakan IP 192.168.123.1. Kemudian kita setting juga pada service. Di sini kita on-kan terlebih dahulu HTTP-nya. Kemudian kita ke desktop, kita aktifkan IP address-nya. Saya menggunakan 192.168.123.2. Dan mari kita panggil web browser-nya. Nah, kita panggil IP address dari server.
di sini hasilnya seperti ini ya. Jadi pada script HTML saya hanya merubah warna pada praktikum infrastruktur teknologi informasi. Jadi pada script yang sebelumnya itu kan pada judul ini saya memberikan warna biru, namun pada judul yang sekarang ini saya memberikan warna merah. Jadi seperti itu caranya untuk membuat server HTTP pada jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Baiklah, kita mulai sekarang. Di sini kita memerlukan satu buah server, 5 buah PC atau workstation, dan konektornya kita menggunakan kabel straight. Kemudian sama satu switch ya, mohon maaf saya lupa. Jadi yang pertama kita sambungkan dahulu ini kabel-kabelnya pada device masing-masing, kemudian kita atur pada server, kemudian kita ke desktop dahulu, kita atur IP config-nya. Pada server ini kita atur ke static dulu ya, karena ini akan menjadikan acuan pada PC-PC yang lain agar bisa mengkonfig IP-nya secara otomatis atau DHCP itu tadi. Jadi ini di static dulu, kemudian kita beralih ke service, kita pilih menu DHCP, kemudian kita on kan, lalu pada start IP address kita isikan 10. Pada start IP address ini nanti pada saat DHCP berjalan, maka IP address yang pertama yaitu seperti ini, berawalan dari 10 ini IP-nya. Kemudian maksimum number of user ini merupakan maksimal dari pengguna atau klien yang bisa mendapatkan akses IP config dari secara otomatis dari DHCP-nya itu tadi. Kemudian kita beralih pada PC, lalu kita ke desktop, kemudian ke IP config, lalu kita panggil DHCP-nya. Nah, di sini tertera IP config secara otomatis 19.2.168.123.14 dengan subnet max 255.255.255.0. Selanjutnya pada PC 4 kita lihat. Nah, di sini mendapatkan IP address berakhiran 13. Selanjutnya PC 1 ini mendapatkan IP address yang berakhiran 11, dan PC 3 pada PC 3 ini dia mendapatkan IP address yang berakhiran 10 seperti yang kita tuliskan tadi pada start IP address di server kan, IP-nya 192.168.123.10, maka IP awalnya itu termulai atau permulaan dari angka 10 ini. Dan yang terakhir kedua ini mendapatkan IP address-nya 12 ya. Jadi seperti itu cara untuk membuat server DHCP pada jaringan LAN atau local area network. Kemudian selanjutnya kita beralih pada eksperimen dari modul 6 ini.
Eksperimen yang pertama, kita disuruh untuk soalnya bagaimana jika PC2 menggunakan static IP address dan tetap di segmen jaringan subnet yang sama dengan server DHCP. Apa yang akan terjadi? Baik, sekarang kita coba merubah IP pada PC2. IP-nya kan 19.192.168.123.14. Ntar kita coba lagi ya, tetap ya. Kemudian kita rubah pada mode statik. Lalu kita enter, keluar subnet max-nya. Kemudian bagaimana cara mengetes atau menguji coba apakah koneksi ini masih tersambungkan dengan koneksi PC yang lain. Maka kita hanya dengan cara melakukan ping pada PC yang lain. Kita lakukan ping ke PC 1, kita lihat dulu IP config-nya. Kemudian kita command prompt. Ping. Nah, di sini menunjukkan mempunyai status reply from. Jadi meskipun pada IP config-nya dirubah menjadi statik, dia akan tetap masih tersambung atau terkoneksi dengan PC-PC yang lain. Jadi tidak berpengaruh apa-apa meskipun di DHCP ataupun dirubah ke statik ataupun sebaliknya gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal eksperimen yang kedua, yaitu coba buat jaringan sederhana seperti pada gambar 3, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan atau service DHCP, kemudian set di setiap workstation untuk memperlakukan DHCP. Baiklah, yang pertama kita membutuhkan satu server, satu switch, dan 2 workstation. Di sini saya menggunakan PC dan laptop. Pertama-tama kita rubah dulu IP config dari server. Di sini pakai mode statik dulu, IP-nya seperti ini. Kemudian kita masuk ke service, kita open DHCP, kemudian kita set start IP address 5 saja. Jadi ini berawalan dari 5 ya IP-nya. Kemudian maximum number of user-nya saya menggunakan 3. Selanjutnya atau 2 aja lah. 2 karena saya menggunakan 2 workstation. Kemudian kita beralih ke PC, kemudian masuk ke desktop, lalu pilih IP config dan kita aktifkan DHCP-nya. Nah, DHCP di sini berawalan 6 ya. Jadi IP-nya sudah terisi secara otomatis. Kemudian pada workstation yang laptop kita coba juga. Ini kita coba IP yang tertera yaitu 192.168.123.5 gitu. Dan ini kan tadi saya men-setting maksimum of usernya itu cuma 2 user saja. Nah, apabila kita menambahkan satu user lagi atau satu workstation lagi, maka dia akan DHCP ini akan memberikan IP address secara acak atau tidak urut dengan
apa yang kita setting pada server ini tadi. Baiklah, kemudian kita beralih ke eksperimen yang ketiga. Poin ketiga yaitu cobalah buat hal yang sama tetapi untuk tipe jaringan yang wireless atau tanpa kabel. Jadi caranya juga sama, kita rubah dahulu modulnya dari server, PC, dan laptop. Ini saya menggunakan access point-nya untuk menyambungkan jaringannya secara wireless. Tuh, kita rubah dahulu caranya itu. Kita masuk ke physical, kita off-kan, lalu kita menggunakan WMP300 untuk model dari wirelessnya. Lalu ini kita drag, lalu kita on-kan lagi. Kemudian kita masuk ke service, kita on-kan DHCP-nya, kita on-kan. Kemudian kita atur start IP address, saya atur di sini 5. Kemudian maximum of number usernya kita ganti 2 saja. Kita save. Kemudian kita masuk ke desktop. Pada desktop ini sudah saya atur pada mode statik ya. Jadi ini IP address dari server 192.168.123.1 dengan subnet max-nya seperti ini. Kemudian kita masuk ke PC. Lalu ini sebelumnya kita ganti dulu ya. Sudah saya ganti pada mode wireless atau jaringan tanpa kabel. Kemudian kita masuk ke desktop, ke IP configuration, lalu kita pencet DHCP dan kita tunggu hasilnya. Voila, hasilnya 192.168.123.6. Ini merupakan IP address dari yang diberikan dari layanan DHCP secara otomatis. Kemudian kita coba pada laptop. Sama caranya, ini kita aktifkan dulu mode wirelessnya, lalu kita masuk ke desktop, lalu ke IP config, kita ke DHCP, kita on kan, lalu successful, dan IP addressnya yang diberikan oleh DHCP yaitu 192.168.123.5 itu ya. Jadi ini awalan yang dari start IP address itu berawalan dari angka 5 ini. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya dari modul ke-6 ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hari ini saya akan menjelaskan tentang simulasi membuat server DNS pada jaringan. Jadi, di sini persiapannya saya hanya membutuhkan 2 server, 1 switch, dan 1 PC, kemudian disambungkan dengan kabel stretch. Baik, untuk yang pertama kita rubah dulu IP config dari server 0. Ini masih tetap pada statik. Kemudian kita rubah IP-nya. Selanjutnya kita on kan, kita ke menu service, kita pilih HTTP nya harus di on kan semua. Kemudian di sini saya mengedit atau merubah script dari HTML, dan di sini saya juga mengimport 1 gambar untuk melengkapi script HTML saya tadi. Kemudian kita beralih pada server 1. Kita rubah dulu IP config-nya juga pada statik ini. Ini IP address-nya 192.168.123.1. Kemudian kita pilih service, lalu kita pilih DNS. Nah, pada DNS ini kita on kan radio button-nya, lalu di sini kita ketikkan nama dari domain yang akan kita ketikkan pada URL
browser atau web browser nanti saat mencari atau memanggil DNS-nya ini. Jadi kita nggak perlu menuliskan IP address dari server satu ini. Jadi kita hanya tinggal memanggil dari nama domainnya saja. Yang ini ya. Jadi nama domain ini nanti kita panggil di web browser. Lalu addressnya ini kita isikan dengan IP config dari server 0. Jadi setelah kita isi, kita add, nanti akan tersimpan pada di sini, di ruang ini. Kemudian kita beralih ke PC. Jadi pada PC ini kita isikan IP config-nya. Di sini saya menggunakan 192.168.123.3. Lalu kita isikan blok ini pada DNS server ini, kita isikan IP dari server 1. Baiklah, sudah kita setting, kemudian kita masuk pada web browser. Lalu kita ketikkan nama domain yang sudah kita setting tadi. Nah, jadi seperti ini hasilnya dari jadi seperti ini hasilnya. Jika kita langsung menuliskan nama domain yang sudah kita setting pada server ke-1 tadi. Jadi DNS ini digunakan untuk meresolving nama domain menjadi IP address, lalu memanfaatkan protokol DNS ini. Jadi yang host yang menjalankan service DNS disebut DNS server, sehingga server ini dinamakan DNS server. Jadi apa yang jadi seperti ini hasilnya saat kita menuliskan nama domain yang sudah kita rubah pada server 1 tadi. Gunanya DNS yaitu merubah IP address menjadi nama domain, atau biar lebih cepat aja pada saat kita pencarian pada web browser. Kita hanya menuliskan nama domain ini pada URL tanpa harus mengetikkan IP address-nya. Nah, gitu. Baiklah, sekarang kita berlanjut pada eksperimen di modul 7. Eksperimen poin pertama yaitu bagaimana jika tidak mengisi field DNS server pada konfigurasi IP, tetapi memasukkan langsung IP address server 0 pada web browser. Baiklah, mari kita laksanakan. Kita lihat dulu IP address-nya dari server 0 seperti ini ya. Kemudian lalu kita langsung ke PC 0, kita buka desktop, ke web browser, lalu kita kopas IP address dari server 0. Dia akan muncul loh ya, dia muncul hasilnya. Baik. Baiklah, mari kita laksanakan sekarang. Kita lihat dahulu IP server pada server 0. Ini server IP-nya. Kemudian kita beralih pada PC. Pada PC ini kita tidak menuliskan DNS servernya ya, jadi kita bisa langsung praktik menuliskan IP address dari server 0 ke URL. Nah,
keluar ya, jadi masih tetap terkoneksi meskipun kita tidak menuliskan domain atau tidak membuat domainnya itu. Jadi kita langsung menuliskan IP address-nya langsung dari server nolnya, masih tetap bisa berjalan. Baik, pada eksperimen poin yang kedua, cobalah buat jaringan sederhana seperti gambar 3, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan servis DHCP, HTTP, dan DNS. Kemudian, cobalah akses domain tertentu yang telah di-entry pada record DNS dari salah satu workstation. Baik, di sini saya membutuhkan satu server, 2 workstation, dan 1 switch. Jadi saya IP config-nya seperti ini, menggunakan 192.168.123.1. Kemudian kita beralih ke service, ke HTTP, kita on-kan radio button-nya dulu, kemudian kita ke DHCP. Pada DHCP ini kita isikan DNS servernya. Ini merupakan DNS server dari IP server 17 ini sendiri ya, jadi akan memanggil dirinya sendiri. Kemudian start IP address-nya 5 dan maximum number of user-nya itu 2 karena saya menggunakan 2 workstation. Kemudian kita aktifkan DNS-nya, kita tulis nama domainnya. Di sini saya menggunakan nama it.com dengan address 192.168.123.1. Ini merupakan address dari IP servernya yang membuat layanan HTTP tadi. Kemudian setelah semua selesai, mari kita coba untuk mengkonfigurasi IP secara DHCP. Nah, di sini tertera IP start IP-nya mulai dari 5. Kemudian di sini juga secara otomatis akan muncul DNS server yang sudah kita setting pada servernya tadi. Kemudian lalu kita coba pada web browser. Kita tuliskan domainnya, nama domain tadi .com. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Ini keluar praktikum infrastruktur teknologi informasi, dan ini berhasil. Kemudian kita coba pada yang laptop, juga sama, kita lihat dulu di desktop, terus kita konfigurasi IP menggunakan DHCP, keluar IP address-nya 192.168.123.6 dan DNS servernya 192.168.123.1. Kemudian kita coba pada web browser dengan menuliskan nama domainnya tadi. Sama ya, jadi server itu tadi bisa diakses dengan menggunakan 2 PC ya, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke eksperimen poin ketiga. Cobalah buat hal yang sama, tetapi untuk tipe jaringan sederhana dengan wireless. Jadi kita tidak menggunakan kabel seperti ini ya, jadi kita menggunakan sinyal wireless atau jaringan tanpa kabel. Kita rubah dahulu server, PC, dan laptopnya ke jaringan wireless. Caranya kita off-kan ini device-nya dahulu, lalu kita ganti modul menggunakan WMP300N, lalu kita drag ke sini, lalu kita on-kan lagi device-nya. Kemudian kita masuk ke desktop, lihat IP config-nya. Kita atur static. Di sini kita atur IP address-nya juga. Kemudian kita masuk ke service, lalu kita pilih menu yang HTTP. Pada menu HTTP ini kita harus meng-on-kan radio button-nya semuanya. Kemudian kita masuk ke DHCP, lalu kita on-kan juga radio button-nya.
Kemudian kita isikan DNS server ini menggunakan IP address dari server 18 ini ya. Lalu kita isi start IP address, kita kasih IP belakangnya ini angka 5, jadi ini akan memulai IP address dari angka 5 itu. Kemudian kita menggunakan maximum number of usernya 2 saja karena saya menggunakan 2 workstation. Lalu kita atur DNS nya, kita on kan dahulu radio buttonnya, kemudian kita atur sedemikian rupa nama domainnya it2.com. kemudian ini addressnya yaitu IP dari server 18 ini tadi. Lalu kita save, kemudian mari kita praktekkan pada workstation-nya. Pada workstation kita lihat IP configuration-nya dulu, lalu kita set pada DHCP, kemudian ini akan tertera seperti ini. Lalu kita coba ke web browsernya dengan cara menuliskan nama domain yang sudah kita rubah tadi, seperti ini. Keluarnya seperti ini ya. Lalu kita coba ke workstation yang laptop. Kita buka ipconfig, kita atur DHCP-nya lagi. Sudah tertera seperti ini. Kemudian mari kita coba pada web browsernya. Kita ketikkan nah, hasilnya keluar ya seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang simulasi routing interconnect network. Baiklah, yang dipersiapkan yaitu 1 buah router, 2 switch, dan 2 PC. Kemudian pada masing-masing workstation atau PC-nya kita lakukan konfigurasi dulu. Configuration seperti ini. Jadi di sini IP-nya saya menggunakan 192.168.1.1. Lalu saya isikan pada default gateway 192.168.1.5. Kemudian pada PC yang kedua sama, kita atur dulu pada mode statik, kemudian di IP address kita menggunakan 10.0.0.1 dan default gateway-nya 10.0.0.5. Kemudian di kemudian kita klik pada router, lalu kita lihat pada config, lalu kita atur fast ethernetnya atau jaringan yang menghubungkan antara PC ke routernya. Kemudian kita lihat di sini IP address-nya kita isikan pada dengan IP address dari default gateway yang tertera pada PC 0. Kemudian pada fast ethernet ke 0/1 itu di IP address-nya kita isikan dengan IP address dari default gateway dari PC 1. Kemudian setelah itu kita ini jangan lupa di on kan ya. Lalu kita periksa routing table-nya apakah dia sudah terkoneksi antara PC 0 dan PC 1 atau belum, dengan cara kita cari tombol inspect
ini seperti kaca pembesar. Kita klikkan pada router, lalu pilih routing table, dan di sini akan memberikan informasi type C. Ini memberikan informasi bahwa ini telah terkonek atau telah tersambung. Baiklah, selanjutnya kita akan itu tadi kan saya menggunakan konfigurasi secara GNU. Nah, bagaimana cara melakukan konfigurasi secara CLI? Caranya yaitu pada PC 0 ini kita buka config. Caranya pada router ini kita buka CLI, lalu kita tuliskan secara manual pada halaman yang ada di sini. Nanti jika ini dituliskan enable, nanti akan ada perintah-perintah selanjutnya seperti itu. Karena ini saya sudah menggunakan GNU, jadi ya udah kita lanjut saja. Kemudian kita melakukan ping ke host di network lain. Jadi misalnya saya akan memping PC 0 ke PC 1, yaitu dengan cara saya menulis di command prompt, kita ping, lalu kita tulis IP address dari PC 1. Nah, ini sudah berhasil ya, karena dia menunjukkan status reply from. Lalu mari kita coba ping host dari PC 1 ke PC 0. Kita ketikkan IP-nya. Nah, di sini juga menunjukkan status reply from. Jadi koneksi antara kedua network ini, kedua PC 0 dan 1 ini, hostnya itu saling terhubung. Jadi konfigurasi pada router itu sudah berhasil. Seperti itu. Jadi kegunaannya router yaitu jika koneksi antara dua host atau lebih yang berbeda segmen atau biasa disebut dengan beda kelas, seperti yang kita gunakan ini tadi pada PC 0, ini kan IP configuration-nya menggunakan 192, yaitu merupakan tipe kelas dari kelas C pada IP. Kemudian pada PC 1 ini merupakan jenis kelas A pada IP address ya. Jadi jika IP yang digunakan tersebut dari kedua PC ini berbeda, maka kita menggunakan router untuk menyambungkan informasi atau koneksi antar jaringan atau antar workstation-nya ini agar menyambung satu sama lain. Jadi seperti itu ya. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita berlanjut ke eksperimen pada modul 8, yaitu cobalah buat interkoneksi antara 3 buah network yang terhubung pada sebuah router. Di network pertama terdapat DNS server dan 1 workstation. Di network kedua terdapat HTTP server pada domain surabaya.com dan 1 workstation. Di workstation 3 terdapat HTTP pada domain ubara.com dan 1 workstation. Lakukan configuration sedemikian rupa sehingga
setiap workstation bisa mengakses layanan server-server yang ada pada 3 network tersebut. Ilustrasi pada gambar di bawah. Ilustrasinya seperti ini ya. Lalu buatlah halaman HTTP yang berbeda pada surabaya.com dan ubara.com dan gunakan seluruh PC sebagai user untuk mengakses kedua halaman tersebut. Baiklah, pertama-tama di sini kan saya menggunakan 3 kelas IP. Jadi ini kelas pertama, kelas A menggunakan IP yang awalnya 10, kelas yang kedua kelas B awalannya 172, dan yang terakhir kelas C awalannya menggunakan 192. Kemudian pada satu network terdapat DNS server. Ini pada kelas B ini saya gunakan untuk sebagai DNS servernya. Kemudian pada kelas A saya gunakan untuk sebagai HTTP atau domain dari surabaya.com, dan yang kelas C ini saya gunakan untuk ubara.com. Nah, yang pertama kita rubah dulu IP configuration-nya menggunakan mode static. Jadi di sini saya menggunakan IP address 172.168.1.3. Lalu saya mengisikan juga default gateway-nya 172.168.1.2. Kemudian pada mode service kita on-kan HTTP-nya. Lalu pada mode DNS ini kita menuliskan dua subdomain atau dua nama domain dari surabaya.com dan ubara.com, masing-masing menggunakan IP address dari server yang surabaya.com dan server dari yang ubara.com. Yang iya. Kemudian setelah ini on, lalu kita setting pada PC-nya. Pada PC di IP configuration-nya kita setting 172.168.1.1. Lalu default gateway-nya saya samakan seperti pada server yang DNS server ini. Kemudian untuk memanggil file yang sudah disetting pada DNS server atau domain yang sudah disetting di DNS ini, kita hanya menampilkan atau menyertakan IP address dari server ini, DNS server. Nah, selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama pada PC 1 di IP config, namun beda IP ya, karena pada IP di PC 1 ini dia menggunakan kelas A, dimana kelas A tersebut awalnya menggunakan angka 10. Jadi kita menggunakan IP address 10.0.0.1 dan default gateway-nya 10.0.0.2. Pada DNS server ini, pada blok ini kita isikan dengan IP address dari DNS server yang sini tadi ya, biar dia bisa memanggil semua domain atau semua halaman HTTP pada web browser nanti, biar bisa diakses. Kemudian di ini surabaya.com ini kita IP config-nya kita atur 10.0.0.3, lalu default gateway-nya kita samakan dengan PC yang tadi 10.0.0.2. Kemudian pada service kita on kan HTTP-nya. Kemudian di sini saya sedikit merubah file atau script dari HTML-nya. Ini DNS-nya tidak perlu diisi ya, karena DNS dari surabaya.com ini sudah masuk ke dalam DNS servernya. Jadi DNS server ini menampung dua domain, dari domain surabaya.com dan ubara.com. Baiklah, ini juga sama.
IP config-nya diatur sedemikian rupa, namun DNS-nya tetap sama menggunakan IP address dari DNS server. Kemudian yang server Ubara IP-nya menggunakan 192.168.1.3 menggunakan default gateway 192.168.1.2. Ini DNS-nya juga nggak perlu diatur ya, jadi kita hanya mengatur HTTP-nya saja, di on-kan biar dia bisa terpanggil pada DNS server ini nanti, dan bisa muncul scriptnya ini nanti pada web browsernya. Jadi ini sedikit ada perubahan, sedikit saya rubah pada script HTML-nya. Baiklah, mari kita coba memanggil pada PC1 ini. Saya coba memanggil ubara.com pada web browser. Nah, sini akan memunculkan hasilnya. Ini merupakan domain dari server ubara.com ya. Ini saya buka. Ini merupakan biodata, bukan biodata sih, hanya secara singkat dari Ubara gitu. Saya tambahkan seperti itu. Kemudian ini ada jurusan-jurusan yang ada pada Universitas Ubara. Baiklah, kemudian mari kita coba PC2 memanggil subdomain dari PC1 yang surabaya.com. Baiklah, seperti inilah hasilnya apabila dari PC2 memanggil domain dari surabaya.com. Ini ada seperti biodata dari Surabaya itu. Kemudian kita kembali, di sini saya isikan juga daftar riwayat hidup dari Ibu Risma, Wali Kota Surabaya sebagai contoh. Lalu mari kita coba pada PC0 memanggil Ubara. Kita buka web browser, kita ketikkan ubara.com. Lalu kemudian mari kita lihat, ini ada sedikit sejarah dari Ubara ya, dan di sini juga saya masukkan jurusan dari fakultas-fakultas yang ada pada Ubara, Universitas Bhayangkara. Baik, jadi dari hasil eksperimen ini PC0, PC1, dan PC2 itu bisa saling berhubungan dalam melihat web servernya atau web browsernya. Jadi akses pada HTTP ini atau domain dari surabaya.com dan ubara.com ini bisa diakses oleh ketiga workstation tersebut. Baiklah, seperti itu saja presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari routing dinamis RIP atau routing information protocol pada modul ke-9. Nah, di sini persiapannya saya menggunakan 2 router, 2 switch, dan 2 PC. Ini nanti akan digabungkan karena dari PC ini kan memiliki 2 alamat IP atau kelas IP yang berbeda. Yang ini menggunakan kelas
IP C, yang ini menggunakan kelas IP A. Nah, oleh karena itu kita menggunakan dua router agar dapat menyambungkan koneksi antara PC 0 ke PC 1. Ini sudah saya tuliskan IP awal, yaitu IP Ethernetnya 10.10.10.0 juga sama. Kemudian IP port merupakan IP dari routing atau router yang ada di sini. Jadi sebelum saya menyambungkan kabel DTE ini, kita harus mengkonfigurasi. Jadi di kabel ini kan ada SE000, ini merupakan serial 000. Serial 00 ini dapat kita lihat pada saat kita menggabungkan kedua kabel ini jadi satu. Dan sebelum menggabungkan itu, kita juga harus melihat fisikalnya dulu, apakah ininya modul ini sudah diganti pada WIC 2T seperti ini ya. Jadi ini sudah saya ganti, dan waktu mengganti itu device-nya harus mati. Oke, selanjutnya supaya dari informasi dari PC ini dapat berjalan pada PC 1, maka kita harus mengkonfigurasi IP RIP atau IP Routing Information Protocol dan IPPC serta IP Gateway. Ini sudah saya tuliskan di sini, dan pada PC 1 juga sama. Caranya untuk konfigurasi yaitu kita menggunakan cara CLI di sini ya. Jadi ini cara manualnya pada saat kita mengkonfigurasi IP tersebut ke dalam router atau ya. Nah, ini menggunakan metode CLI. Jadi yang dikonfigurasi yang ada di sini itu yaitu konfigurasi routernya, konfigurasi routing information protocol, dan konfigurasi dari IP dari laptop atau PC-nya. Kemudian setelah kita lakukan CLI, lalu kita ke PC, ke IP config, kita isikan IP tersebut tadi ke dalam sini, dan jangan lupa kita isikan default gateway-nya. Kenapa kita menggunakan default gateway? Karena default gateway ini merupakan gerbang penghubung antara PC 0 ke PC 1. Jadi jika tidak ada default gateway, kita tidak akan bisa berjalan. Gitu. Baik, mari kita coba untuk melakukan ping atau mengecek koneksi antara PC 0 ke PC 1. Kita tulis ping, lalu kita masukkan IP dari PC 1. Nah, di sini menunjukkan statusnya reply from. Jadi hubungan antara PC 0 ke PC 1 itu koneksinya baik, yaitu bisa menyampaikan informasi secara baik gitu ya. Lalu kita coba ping dari PC 1 ke PC 0. Kita tulis ping dan masukkan IP config dari PC 0-nya. Nah, ini juga berhasil ya. Ini menunjukkan status reply from. Baiklah, untuk selanjutnya
kita beralih pada soal atau pada kuis yang terdapat pada simulasi ke-9 ini. Soalnya yaitu berapa bagian konfigurasi tidak dijelaskan. Apakah kalian temukan apa yang belum disebutkan dalam langkah di atas? Jadi saya menemukan langkah yang tidak disebutkan dalam cara di modul ini, yaitu satu langkah konfigurasi yang terlewat dari proses perhitungan proses ini, pembuatan server ini, yaitu pada saat mengkonfigurasi default gateway pada tiap PC-nya. Jadi ini tadi waktu default gateway pada modul ini tidak tertera cara pada saat melakukan default gateway. Pada soal yang kedua, jelaskan maksud dari bagian-bagian konfigurasi yang baru saja kalian lakukan. Jadi pada konfigurasi router itu digunakan untuk mengaktifkan penggunaan router agar dapat terhubung dari router satu ke router yang lain. Jadi seperti ini tadi, ini merupakan konfigur yang kita konfigurasikan, yaitu router 0 ke router 1 supaya dapat terhubung menggunakan kabel DTE ini tadi. Jadi kita harus konfigurasi dulu agar kabel ini bisa menyambung pada router satu sama lain dengan serial ini tadi. Gitu. Kemudian sedangkan RIP atau Routing Information Protocol merupakan rute yang digunakan untuk bertukar informasi dari router antara PC melalui IP gateway yang sudah tertera pada IP port gitu. Dan pada soal yang terakhir, berikan kesimpulan dari praktikum materi ini. Jadi kesimpulannya, apabila uji coba menggunakan ping antar PC melalui Routing Information Protocol dan tidak menggunakan default gateway, maka proses tidak akan bisa dilakukan. Karena default gateway merupakan gerbang penghubung antara network PC 0 dan PC 1 untuk saling menyampaikan informasi. Jadi kalau default gateway ini tidak diisikan pada tiap PC, masing-masing PC, maka kedua workstation ini tidak akan bisa menyampaikan informasi atau memberikan informasi, mendapatkan informasi apapun dari masing-masing PC ini. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maafkan juga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.